Kereta wisata yang banyak digemari anak-anak. Kendaraan modifikasi ini memang menyuguhkan sensasi yang luar biasa. Angin sepoi-sepoi dan iringan musik yang membuat semakin semarak bak wisata sungguhan. Namun, amankah odong-odong bagi keselamatan? Odong-odong. Iya, siapa yang tak kenal dengan kereta kelinci yang satu ini? Kendaraan modifikasi dengan jendela super lebar ini kerap kali kita temui di jalan perkampungan ataupun di jalan raya. Odong-odong memang menjadi pilihan wisata murah meriah bagi sebagian masyarakat untuk sedikit melepaskan penat. Bahkan kerap kali mobil modifikasi ini dijadikan sebagai alat transportasi untuk mengantar warga ke suatu tempat. Namun siapa sangka di balik kebahagiaan yang diberikan odong-odong ada petaka. Seperti yang terjadi di Dusun Ngilis, Desa Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Odong-odong yang bermuatan 40 orang ini diduga kelebihan beban, sehingga oleng dan masuk ke parit di jembatan Gasiran. 2 penumpang dewasa dan anak-anak tewas dalam kecelakaan tunggal ini. Di tahun 2020 silam, odong-odong yang ditumpangi 13 orang yang baru pulang dari kondangan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami kecelakaan akibat tak kuat menanjak hingga berakhir di jurang. 6 orang dilarikan ke rumah sakit, 3 diantaranya meninggal dunia, termasuk 1 balita berusia 4 tahun. Di Jakarta, odong-odong motor dengan gerbong terjun bebas ke Kali Kamal hingga semua penumpangnya tercebur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengemudi mengaku hilang kendali ketika anak-anak yang menumpang bercanda hingga badan odong-odong oleng. Lagi enak. Iya. Tuan bocah. Begini-begini kata saya diam. Dari sono dari tadi. Udah begitu pindah ke sono sini. Kecelakaan yang terjadi tentu saja karena tidak memenuhi standarnya odong-odong sebagai alat transportasi. Kami pun mencoba memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Seberapa aman odong-odong yang beroperasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Tak sulit menemukan odong-odong di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kami langsung berpapasan dengan odong-odong motor yang mayoritas penumpangnya adalah anak-anak. Terlihat jelas tak ada pintu yang layak sebagai pengaman. Bahkan ada anak yang begitu santainya berdiri di belakang sopir dengan hanya berpegangan pada tiang. Padahal, odong-odong tengah melewati jalan raya dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Kami mencoba mengikutinya, namun sayang, odong-odong motor tadi berbelok ke jalan perkampungan padat penduduk. Tak jauh dari lokasi pertama, tepatnya di sekitaran Jalan Rawasari Timur, Jakarta Pusat, kami menemukan odong-odong motor 2 gerbong berjejer sedang menunggu penumpang. Menurut warga, di sore hari odong-odong ini akan menambah gerbongnya menjadi 4. Kami pun mencoba naik. Benar saja, tak ada pintu sebagai pengamannya. Penumpang duduk dengan bangku seadanya. Tak butuh waktu lama menunggu, odong-odong pun mulai melaju dengan kecepatan sekitar 20 hingga 30 km per jam. Kami kemudian dibawa masuk ke perumahan yang jalannya cukup sempit. Tak lama, kami sudah berada di jalan raya yang cukup ramai. Sopir pun bahkan berani menyalip truk yang berada di depan.
Tak lama, kami sudah berada di jalan raya yang cukup ramai. Sopir pun bahkan berani menyalip truk yang berada di depan. Kalau kayak gitu harus ada SIM-nya gitu nggak sih Bang? Enggak. Asal aja udah. Ada keamanannya nggak sih Bang kalau naik ini Bang? Keamanannya ya beginilah keadaannya. Kan diawasi nama ibunya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak tuh nggak diizinin ya kalau misalnya naik sendiri ya? Iya, paling anak SD. Nah, ya kayak gak kegedean. Kadang juga jemput anak sekolah ada. Odong-odong ini rupanya aktif beroperasi sejak pukul 6 pagi hingga 12 siang. Kemudian dilanjutkan dengan shift kedua pada pukul 3 sore hingga malam hari. Tak hanya anak-anak yang menjadi penumpang, tak jarang ibu-ibu komplek pun menyewa satu odong-odong untuk pergi ke pasar ataupun ke tempat lainnya. Ngeri nggak kan kalau ada ini ya? Iya sebenarnya ngeri, tapi kan dilihat-lihat juga kadang yang kalau udah yang biasa bawa kita udah agak aman ya karena orangnya juga nggak ngebut. Motor doang Mbak, ini anaknya tamasya aja. Ntar biasanya di Taman Arpetra itu bermain. Ya seneng kan ada musiknya, santai, menikmati udara, udah gitu aja seneng. Enggak, kan ada ini sampingnya, ntar dipegangin. Harga untuk sekali putaran memang sangat terjangkau. Orang dewasa Rp5.000, sedangkan anak-anak Rp3.000. Jika sedang penuh, satu odong-odong dengan 4 gerbong bisa menampung 8 penumpang dewasa. Iya, dengan iringan musik yang membuat suasana semakin semarak. Kami kemudian menyusuri jalanan kota penyangga Bogor. Masih banyak warga di kawasan perkampungan yang menggunakan odong-odong sebagai alat transportasi. Salah satunya odong-odong milik Yana yang katanya sudah memiliki surat jalan dari Dinas Perhubungan setempat. Ia juga tergabung dalam komunitas odong-odong sejak setahun yang lalu. Ada penanggung jawabnya. Oh itu tuh Di bawah dinaungi sama Polsek sih, ada Polsek. Di bawah pengawasan Polsek Bogor Barat. Jadi nggak sembarangan gitu ya? Iya, nggak begitu aja gitu. Ada izinnya? Ada izinnya. SIM A pakai SIM. SIM apa tuh? SIM A umum. Oh SIM A umum. Minimalnya A umum. Soalnya kan kita bawa angkutan ini. Dengan keamanan yang seadanya, anak-anak tampak senang dan terhibur saat naik odong-odong milik Yana. Uniknya, Yana juga menyediakan karaoke bagi para penumpangnya yang ingin bernyanyi sambil menikmati udara segar. Meski demikian, masalah keamanan tetaplah nomor 1. Odong-odong tidak memiliki sabuk pengaman, bahkan pintunya pun hanya dikunci seadanya. Dengan ongkos Rp3.000, anak-anak sudah sangat senang diajak naik odong-odong. Sedang orang dewasa malah kadang menggunakan jasa odong-odong untuk berbagai keperluan kelompok, dari arisan hingga kondangan. Namun, apakah kepuasan ini sepadan dengan resiko yang akan terjadi? Menurut pakar keamanan, sejatinya odong-odong bukanlah kendaraan yang mumpuni untuk melintas di jalan raya. Apalagi jika tidak ada penanggung jawabnya. Ia menegaskan, odong-odong harus beroperasi di closed track alias area tertutup. Sehingga ada yang bertanggung jawab atas keselamatan penumpang. Dan pengemudinya tidak boleh sembarangan. Nah, modifikasi yang dilakukan odong-odong ini saya nggak tahu standarnya seperti apa. Tetapi yang jelas dia sudah merubah dimensi, sudah merubah berat, bahkan sudah merubah struktur. Nah, ini 3 hal ini berkaitan tentang keselamatan. Apalagi penumpangnya rata-rata anak-anak. Saya nggak tahu odong-odongnya itu dilengkapi dengan safety belt atau enggak. Kemudian yang paling jelek aja kalau sampai dia terbalik. Nah, si anak-anak ini gimana?
Jadi pemirsa, kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan raya tetaplah kendaraan buatan pabrik yang memang telah teruji kualitasnya. Tak main-main, bahkan keterampilan pengemudi seperti keahlian dalam melihat kondisi saat terjadi kecelakaan pun harus dimiliki oleh pengemudi. Hal ini tentunya harus sangat diperhatikan, apalagi mayoritas penumpangnya adalah anak-anak. Kita bicara modifikasi, kalau minor, monggo silahkan. Tetapi kalau sudah menyangkut keselamatan yang lain, ya ini menurut saya udah nggak boleh. Kalau bicara odong-odong nggak ada. Tetapi kalau dia bawa mobil sesuai dengan tonasenya, ada. Dia pakai SIM A atau SIM B1 atau B2. Kemudian gandengan, karena dia bergandeng kan, sekalipun tonasenya nggak berat, tapi itu adalah kendaraan gandengan. Nah, apakah dia harus SIM A, B1, B2? Ya disesuaikan dengan kendaraannya. Itu kenapa ketika tidak ada SIM-nya, harusnya odong-odong itu tidak boleh terbit. Kan gitu. Jadi gimana? Kalau memang odong-odong ini mau dibuat, paling tidak seperti golf car. Golf car itu kan memang kendaraan yang didesain untuk kecepatannya rendah, listrik, dan memang di tempat tertentu aja. Kendaraan modifikasi sudah selayaknya memiliki izin dari pemegang merek kendaraan yang dimodifikasi, baru kemudian mendapatkan bengkel rekomendasi dari pihak terkait. Selanjutnya, tentu kendaraan modifikasi harus melakukan uji tipe kendaraan. Kalau dilihat dari aturan Undang-Undang 22 tahun 2009 sudah jelas bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan itu wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Kalau kita lihat odong-odong itu sendiri, itu sudah hampir dimodifikasi sesuai desain dan keinginan daripada pemilik usaha itu sendiri. Ini tentunya bertentangan dengan aturan undang-undang. Kemudian nanti diuji tipe ulang. Setelah uji tipe itu yang menentukan bahwa layak secara persyaratan teknis dan layak jalan. Kemudian setelah itu belum selesai Mbak, wajib diregistrasi dan diidentifikasi ulang ke kepolisian. Jadi, memang ada banyak persyaratan agar odong-odong layak jalan. Harus dilakukan uji tipe ulang dan kemudian registrasi ulang ke kepolisian. Selain itu, pengemudinya harus memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraannya. Belum lagi beberapa syarat perlengkapan seperti sabuk keselamatan, sistem rem tangan, dan sistem keamanan lain. Lalu, akankah Anda masih mengambil resiko menggadaikan keselamatan si kecil demi kebahagiaan singkat? Jangan sampai kesenangan sesaat dibayar dengan penyesalan yang tak kunjung usai.